Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad yuk. Berkarya maju mantap demi perjuangan. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Hadratil kiram ila jami'il ulama wal fuqaha wal fudala wa bil khusus ila asatid wal asatidah nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau, Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan dan yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Iwamid on Air yang sekarang istiqomah dalam pengkajian yang di bumi Formosa maupun yang sudah di Indonesia, yang masih di Taiwan maupun yang sudah di kampung halaman, keluarga dan keturunan. Semoga senantiasa oleh Allah selalu dilimpahkan keberkahan, dimudahkan dalam segala urusan, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, dan segalanya diakhiri dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin. Besar syukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, untuk mengkaji kitabnya, sebelumnya mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 219 dalam kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babu fi adabi wa masaila minas salam. Bab ing dalem jelasake piro-piro adab lan masalah-masalah saking salam. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang bab tentang adab dan masalah dalam salam. Rawainang riwayatake sapa ingsun fi Shahihail Bukhari wal Muslim ing dalem hadis sahih loro ni Bukhari Muslim. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu cinarita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika panjenenganipun kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu 'alal masi wal masi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Yusallimu ulu asalam. Yusalimu ulu salam sopo aroki wong kang numpak kendaraan alal masi ing atase wong kang lumaku. Rasul memerintahkan orang yang naik kendaraan supaya mengucap salam kepada orang yang jalan kaki. Jadi yang naik kendaraan, ucapkanlah salam kepada orang yang lagi jalan
jalan kaki. Jangan dibalik. Wal masi 'alal qa'id. Ucapkanlah salam siapa saja yang berjalan kaki kepada orang yang sedang duduk-duduk. Jadi yang ngucap salam yang jalan kaki apabila yang diucapi salam orang yang duduk. Wal qalilu lan ngucap salam sopo kelompok sing sedidik alal katsiri ing atase kelompok kang akeh. Dan ucapkanlah salam yaitu rombongan yang sedikit kepada rombongan yang lebih banyak. Itu cara-caranya, adab-adabnya seperti itu. Jadi kalau kita contohkan, kita tamasilkan kepada kehidupan sekarang, yang naik mobil ucap salam kepada orang yang naik motor. Yang naik motor ucap salam kepada orang yang jalan kaki. Orang yang lagi berjalan ucap salam kepada orang yang sedang duduk. Orang yang rombongannya sedikit ucap salam kepada orang yang rombongannya banyak. Lalu dilanjutkan dalam riwayat Sahih Bukhari, yusallimus saghiru 'alal kabir. Yusallimu ulu salam sapa asaghiru bocah cilik 'alal kabiri ing atase wong kang tuwa. Jadi ucapkanlah salam yang masih kecil, anak-anak, kepada orang yang lebih tua. Nah, saghir 'alal kabir bisa dimaknai orang kecil kepada orang besar. Itu belum tentu seperti itu maksudnya. Orang yang masih muda mengucapkanlah salam kepada orang yang lebih tua. Itu maksudnya. Wal masi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir sama. Jadi orang yang berjalan mengucapkanlah salam kepada orang yang duduk, dan rombongan yang sedikit mengucapkanlah salam kepada rombongan yang lebih banyak. Jadi intinya satu, yang naik kendaraan itu dianjurkan mengucap salam kepada yang jalan kaki. Loh, kenapa seperti itu? Loh, naik kendaraan itu lebih bahaya. Nanti kalau tiba-tiba ada orang naik motor, terus Anda sedang jalan kaki, Anda ngucapin salam, ngucapinnya keras lagi. Assalamualaikum. Loh, yang naik motor kaget, wah bisa jatuh nanti. Seperti itu. Nah, begitu juga orang yang jalan. Anda lagi duduk-duduk gitu. Terus ada orang jalan agak ngelamun-ngelamun gitu, mikirin apa gitu. Terus ada assalamualaikum, kaget, wah bisa kesandung nanti. Jadi makanya perlu diperhatikan adab-adab mengucap salam. Yang naik kendaraan mengucaplah salam kepada orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki ucapkanlah salam kepada orang yang sedang duduk. Rombongan yang sedikit ucapkanlah salam kepada rombongan yang banyak, dan orang yang masih muda ucapkanlah salam kepada yang lebih tua. Kala ngendika sapa ashabuna wa ghairuhum minal ulama. Ashabus Syafi'i dan yang lain dari para orang-orang alim berkata, hadza al-madhkur huwa sunnah. Yang sudah dituturkan lagi itulah kesunahannya. Falau kholafu. Sekarang kalau kebalikannya gimana? Falau kholafu mongko lamun nulayani sapa wong. Fasalama mongko uluk salam sapa almasi wong kang lumaku ala raqibi ing atase wong kang numpak kendaraan. Awil jalisu alaihima, atau orang yang sedang duduk mengucap salam kepada orang yang berjalan atau yang mengendarai kendaraan, lam yukroh mongko ora den makruhake apa salam.
tidak makruh, cuman tidak dapat kesunahan. Nah, jadi umpamanya yang naik kendaraan, yang jalan kaki ngucap salam kepada orang yang naik kendaraan itu tidak makruh, hanya saja tidak mendapatkan kesunahan. Soroha mertelaaki bi kelawan makruh sapa al imamu Abu Sa'ad al Mutawali wa ghairuhu, Imam Abu Sa'ad al Mutawali wa ghairuhu. Jadi penjelasan tidak makruh ini dijelaskan oleh Imam Abu Sa'ad al Mutawali. Wa ala muqtadu hada, jadi intinya la yukrahu ibtida'ul katsirina bisalam alal qalil. Tidak dimakruhkan mengawalinya rombongan yang banyak dalam mengucap salam kepada rombongan yang sedikit, tidak makruh. Wal kabiri ala shaghir, orang yang lebih tua mengucap salam kepada yang lebih muda juga tidak makruh, hanya saja tidak mendapatkan kesunahan. Wa yakunu hada taraka lima yastahiquhu minas salam bi ghairi. Wa yakunu lan ono opo hada iki hukum sing ora makruh iku taraka tinggal sopo al-kabir, sopo Imam Abu Sa'id al-Mutawali wa ghairuhu, imam maring barang yastahiquhu kang ha'i sopo wong ing ma minas salami ghairihi saking salame liyane wong. Wa hadzal adabu huwa fima idza talaqiyal insanu idza talaqiyal isnanu fit thariq. Adab yang dijelaskan tadi itu adalah adab dalam lingkup ketika dua orang bertemu di jalan. Jadi ketika dua orang bertemu di jalan. Sekarang amma idza warada ala qu'udin au qa'idin. Sekarang ketika seseorang itu bertemu dengan orang yang duduk-duduk atau satu orang yang lagi duduk sendirian. Fa innal warida yabda'u bisalami ala kulli halin, maka siapa yang datang pertama, maka di situ disunnahkan untuk mengawali salam dalam setiap tingkah apapun. Sawaun kana saghiran au kabiran, qalilan au katsiran. Baik yang pertama itu yang masih muda maupun yang sudah tua, rombongan sedikit maupun yang banyak. Wasamma Aqdul Qudat Hadatsani, Imam Aqdul Qudat menamai permasalahan ini dengan sunnah. Jadi sunnahnya kalau tidak bertemu di jalan, maka siapa yang lebih dulu maka disunnahkan untuk mengucap salam. Wasammal awwala adaban wa ja'alahu dunas sunnah fil fadilah. Menurut Imam Aqdul Qudat, yang pertama itu adalah adab ketika di jalan dan derajatnya di bawahnya sunnah, yaitu di dalam keutamaannya. Jadi kesunahannya tetap siapa yang datang yang lebih dulu mendapatkan kesunahannya, akan tetapi yang lebih utama, gitu loh. Menurut Imam Aqdul Qudat, jadi kesunahannya memang siapapun boleh mengawali mengucap salam. Akan tetapi lebih utama jika yang naik kendaraan mengucap salam kepada yang berjalan kaki, yang jalan kaki mengucap salam kepada yang duduk, rombongan sedikit mengucap salam kepada rombongan yang banyak, yang muda mengucap salam kepada yang tua. Akan tetapi jika dibalik juga tidak makruh, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Faslun, ada sebuah pasal jamaah Ibamit on air dimanapun Anda berada. Kala ngendika sapa al-Mutawali, Imam Mutawali, idza laqiya rajulun jama'atan,
ketika seseorang berjumpa dengan rombongan, fa'aroda ayyahusso ta'ifatan minhum bisalam kuriha. Lalu seseorang tadi hanya mengkhususkan beberapa orang untuk diberi ucapan salam, maka seperti itu hukumnya makruh. Saya kasih contoh. Umpamanya ada Pak Ahmad. Pak Ahmad ini berjumpa dengan rombongan jamaah pengajian. Ada 10 orang katakanlah. Terus Pak Ahmad cuma ngucap salam kepada temannya, namanya Rudi. Nah, maka seperti ini hukumnya makruh. Assalamualaikum Mas Rudi. Wong ini Mas Rudi kan rombongan pengajian 10 orang. Sebaiknya Pak Ahmad yang ngucapin salamnya kepada rombongan tadi. Assalamualaikum sedaya dulur-dulur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Imam Mutawali memakruhkan ketika seseorang berjumpa dengan satu rombongan dan hanya mengucap salam kepada sebagiannya saja. Maka disebutkan idza laqiya rajulun jama'atan fa'arada ayyakhussa ta'ifatan minhum bisalami kuriha. Ketika seseorang bertemu rombongan lalu hanya menentukan atau mengkhususkan ucapan salamnya untuk beberapanya saja, untuk 1 orang, 2 orang saja, maka seperti itu dimakruhkan. Li'annal qasda minas salami al-mu'anisah wal ulfah. Karena maksud tujuan dari salam itu memberikan mu'anisah itu memberikan aring-aringan. Aring-aringan itu untuk menenangkan hati, untuk membuat hati lebih bahagia dan memberikan belas kasih terhadap sesama muslim. Penyemangat gitu loh. Jadi wong lek cedhuk dulure didongakne apik kan ya semangat, atine lek ya ayem. Ora ngeyok apa-apa iku sewenang. Ngoten lho. Syukur-syukur lek karo salam iki terus nawani apa lah jeruk-jeruk apa apel ngonten saya luwih apik meneh. Jadi gitu lho. Ya, dicedhuk dulure ngoten niku didah tak dongakne ya pokoke uripe ayem, sehat, duwite akeh. Lah wis marem to, Bu? Oh, nggih matur suwun, padha-padha Pak. Lah padha-padha Bu, lah ora seneng. Ora dikai apa-apa didongakne apik ngono seneng. Makane satu-satunya hadiah terindah sesama umat Islam itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu loh. Di dunia ini cuma 3 perkara itu yang segala sesuatu yang kita usahakan itu tujuan kita cuma 3 itu tadi. Salam, rahmat, barokah. Salam itu kan sebuah keselamatan yang selalu membawa kedamaian. Awake dhewe jungker walik ngalor ngidul ngetan ngulon ndas tinggi sikil digandas raroh awan raroh bengi raroh udan raroh terang. Itu raroh udan raroh panas keringet sampai sak grontol-grontol jarene wong Tulungagung. Itu semuanya kan demi kehidupan yang selamat dan penuh dengan kedamaian. Dengan harapan selalu mendapatkan kucuran rahmat dan segala apapun yang kita punya selalu dilimpahkan keberkahan. Ya wis ngono tok. Tidak ada selain 3 itu tujuan hidup itu. Makanya dikumpulkanlah dalam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Wong urip ning donya ambek ning akhirat itu. Ya tujuannya cuma 3 itu. Takonono kabeh wong. Semua orang, mau pengusaha, mau pejabat, mau petani, mau buruh, mau pekebun, mau nelayan, semua tujuan hidupnya pingin hidup selamat yang penuh dengan kedamaian. Direwangi teko ning pucuk gunung iki tujuane pengen urip sing damai. Direwangi pengen dadi pegawai iku. Direwangi ngono ngene iki tujuane ya urip sing
damai. Dan kedamaian itu yang harus mendapatkan rahmatnya Allah dan segala yang diraih mendapatkan keberkahan dari Allah. Tidak ada yang lain. Maka assalamualaikum menjadi mu'anisah, menjadi ucapan yang bisa penyemangat dan menenangkan hati. Itu loh maksud dari salam itu. Wa fi takhsisil ba'di ihasulil bakin. Kalau menentukan sebagian, itu seolah-olah menyingkirkan yang lain. Ada orang bertemu rombongan 10 orang, yang diucapi salam cuma 1. Seolah-olah yang 9 ini tersingkir. Kan ya kasihan. Itu loh maksudnya. Warubama sara sababan lil adawah. Dan terkadang dengan seperti ini bisa menjadi sebabnya permusuhan. Anyel akhirnya sing songo wau. Lah wong rombongan wong 10 sak mobil, katakanlah ya. Satu mobil apa itu HES umpamanya 10 orang. Sing diucapi salam kok misi tok sing jenenge Rudi tok. Mas Rudi assalamualaikum. Lho liyane apa dudu wong Islam. Kok gak diucapi salam? Maka terkadang bisa menjadi sababan lil adawah, bisa menjadi sebab dalam hati itu anyel dan permusuhan. Seperti itu. Pasal yang kedua. Idza masa fi suqi awis sawari'il matruqati katsiran wa nahbi dzalika mimma yukrahu fihi al mutalaqqun. Idza masa ari kalane lumaku sapa wong fi suqi ing dalem pasar awis sawari'i utawa ing dalem pira-pira dalan al-matruqati kang den liwati kasiron ing wong akeh. Apabila seseorang berjalan di dalam pasar atau di jalan-jalan raya, al-matruqah kasiron ini jalan raya maksudnya yang dilewati banyak orang. Sawari il-matruqati kasira itu jalan raya. Jadi apabila seseorang sedang berjalan di dalam pasar atau di jalan raya yang tentunya banyak dilewati banyak orang, wa nahwi dzalik, atau mungkin ada pas lagi pengajian, kan banyak orang tuh. Mimma yukatsiru fihi al-mutalaqqun, yaitu setiap tempat yang di situ bisa bertemu banyak orang. Maka bagaimana? Faqad dzakara Aqdul Qudat al-Mawardi, maka Imam Aqdul Qudat Imam Al-Mawardi menuturkan anna salama huna innama yakunu li ba'din nasi duna ba'din. Maka yang seperti itu seseorang cukup mengucap salam kepada sebagiannya saja, tidak harus semuanya. Loh kalau jenengan di pasar setiap orang yang bertemu Anda ucapin salam, kira-kira Anda jadi belanja enggak? Saya tanya tuh. Umpamanya Anda ke pasar Pon gitu. Di kampung-kampung kan nama pasar biasanya Pon, Pasar Paing, Pasar Legi gitu kan, Pasar Subuh gitu. Terus di situ setiap orang yang bertemu Anda ucapin salam. Kira-kira Anda jadi beli barang-barang nggak kira-kira? Ya jadi ya cuma ngucap salam doang. Ketemu si A, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu lagi, wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu si B, assalamualaikum, waalaikumsalam. Walah kita. Maka Imam Aqdul Qudat al-Mawardi memberikan hukum anna salama huna innam yakunu li ba'din nas duna ba'din. Maka cukup memberi salam kepada sebagiannya saja, tidak harus semuanya, tidak semuanya. Ada di jalan raya, di lampu lalu lintas umpamanya, lagi lampu merah berhenti, wah semua diucapin salam, wah ya enggak gitu juga keles. Kala ngendika sapa Aqdul Qudat li annahu law salama ala kulli man laqiya latasaghala bihi ngan kulli muhimmin. Karena seseorang apabila setiap orang yang dia jumpai itu diucapin salam, ya akhirnya ya semua terganggu dari tujuannya. Yang tujuannya mungkin belanja, ya enggak jadi belanja, cuma ngucapin salam saja. Wali kharijin wali kharijin bihi anis syaraf anil araf. Jadi apa namanya, ketika seseorang itu fokus ngucapin salam kepada orang yang
bertemu di pasar, bertemu di jalan raya, bertemu di lagi pengajian umpamanya di lapangan. Ya akhirnya mengganggu dari tujuan pentingnya. Mengganggu dari tujuan pentingnya. Qala wa innama yaksudu bihada salami ahadu amroin. Jadi maksud dari salam ini adalah salah satu dari dua perkara ini. Apa toh? Imma iktasabawuddin wa imma istadafa'a makruhin. Ada kalanya, yaitu ada orang yang suka, ada kalanya orang yang makruh, ada kalanya orang yang benci. Jadi kalau jenengan setiap orang ngucapin salam, itu ada kalanya orangnya suka, ada kalanya orangnya benci. Nah, maka sebaiknya kalau di dalam pasar atau di perkumpulan kerumunan banyak orang, maka cukup sebagiannya saja. Kita lanjut satu lagi. Faslun qala al-Mutawali, berkatalah Imam Mutawali, idza salamat jama'atun ala rajulin. Ketika rombongan mengucap salam kepada satu orang. Faqala wa alaikum salam. Lalu seorang laki-laki tadi, satu orang tadi menjawab wa alaikum salam. Wa qasada radda ala jami'ihim, dan bertujuan menjawab semua salamnya rombongan tadi, saqata anhu fardu raddi fi haqqi jami'ihim, maka seperti itu kewajiban menjawab sudah gugur dari hak rombongannya. Umpamanya ada satu mobil turun rombongan 10 orang, mengucap salam kepada satu orang Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Namanya gitu, semua satu mobil itu. Pak RT cukup jawab, waalaikumsalam, dengan tujuan menjawab seluruh dari salamnya tadi. Tidak harus dijawab satu-satu. Waalaikumsalam Mas, waalaikumsalam Bu, waalaikumsalam Dek, waalaikumsalam Pak, waalaikumsalam Mbah. Enggak seperti itu. Maka yang seperti itu sudah gugur kefarduan menjawab salam. Sudah sah. Nah, jadi cukup dijawab satu saja. Waalaikumsalam. Kama lau shalla ala janaiza daf'atan wahidatan fa innahu yaskutu fardus sholati alal jami. Begitu juga seperti halnya ketika seseorang mensalati jenazah dengan satu kali, maka seperti itu sudah gugur sholat jenazahnya, kewajibannya atas seluruh jamaah. Jamaah Imam on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pagi hari ini kita membahas tentang adab-adabnya mengucap salam. Nah, kita sambung di perjumpaan berikutnya masih dalam adab-adab mengucap salam. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga seluruh jamaah senantiasa diberkahi oleh Allah, dimudahkan urusannya, dan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam Islam dan iman. Bi husnil khatimah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.